Salam saudara yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kembali kepada Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami rindu mendengarkan kembali firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah Tuhan. Amin. Baik saudara terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari perjanjian baru, dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Baik saudara terkasih, pertama-tama saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah di antara kita ada yang tidak berdosa? Apakah di antara kita ada yang dosanya hanya sedikit? Atau adakah di antara kita yang sehari hanya melakukan 1 atau 2 dosa atau bahkan 3 dosa saja? Jika ada, mungkin itu adalah orang yang paling kudus, orang yang paling suci. Namun sedikit kita mengetahui, saudara terkasih, apa sih artinya dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Kita semua tahu itu. Dosa adalah pelanggaran terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang kita langgar, itu merupakan dosa. Apa saja contoh-contoh dosa? Contoh-contoh dosa seperti dosa-dosa yang kelihatan. Contohnya, yang pertama, mencuri, membunuh, berbohong, mengkhianati, membuli, menggosip, dan bahkan masih banyak lagi contoh-contoh dosa. Dan bahkan saudara-saudara yang terkasih, banyak dosa yang mungkin selama ini kita lakukan, namun kita tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Kita tidak sadar bahwa yang selama ini kita lakukan itu adalah dosa. Dan bahkan itu sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi rutinitas kita setiap hari. Tapi kita tidak sadar, apakah itu dosa? Karena mungkin kita melakukannya hanya karena sudah menjadi rutinitas, maka kita tidak beranggapan bahwa itu adalah suatu dosa yang merupakan pelanggaran terhadap hukumnya Allah. Apa saja sih contoh-contohnya dosa yang tidak kelihatan? Contohnya, menyimpan dendam kepada sesama, iri hati, congkak, emosi. Emosi dalam artian tidak diungkapkan namun hanya dalam pikiran sendiri. Dia emosi namun tidak mengungkapkan. Itu sudah termasuk dengan dosa. Bahkan di ayat firman Tuhan saat ini mengatakan, jika kamu tahu melakukan yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, saudara terkasih. Bahkan, bukan hanya ketika kita ingin melakukan dosa, bahkan ketika kita tahu yang baik saja, namun kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa, saudara terkasih. Wah, sungguh dosa ini sangat-sangat mudah untuk dilakukan, sangat-sangat gampang sekali untuk dilakukan dan dilaksanakan. Kita sebagai manusia memang sangat-sangat mudah untuk terpengaruh dengan iblis yang mungkin menggoda kita untuk melakukan dosa. Contohnya ketika kita tahu apa yang baik tapi kita tidak melakukan, itu sama saja dengan berdosa. Ketika ada seseorang yang mungkin membutuhkan pertolongan, dia memang butuh satu pertolongan yang memang benar-benar ia butuhkan saat itu. Mungkin kita saat itu sedang terburu-buru, namun kita melihat dia membutuhkan sesuatu. Misal dia butuh sebuah pulpen, teman kita mungkin dia butuh sebuah pulpen. Saya tahu kalau dia butuh satu pulpen itu. Saya tahu dia butuh pulpen itu untuk menulis di waktu kuliahnya dia, di waktu sekolahnya dia. Saya punya 2 pulpen, tapi karena saya terburu-buru untuk keluar dari kelas, misalnya untuk keluar dari kelas, saya tidak membantu. Seperti saya buru-buru.
Jadi saya tidak usah menolong atau seperti diabaikan dari pikiran sendiri, seperti nanti masih banyak orang yang akan menolong dia, seperti demikian. Padahal kita sendiri tahu bahwa dia butuh itu dan kita punya apa yang dia butuhkan itu. Namun kita tidak menolong. Itu kita sudah berdosa. Begitu saja kita sudah melakukan yang namanya dosa. Dosa dalam Roma dikatakan upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut adalah kehidupan yang tidak menikmati, kehidupan yang benar-benar tersiksa selamanya, kekal selamanya. Maut dihadiahkan kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang tidak menaati perintah Allah di dunia ini. Apa sebenarnya masalah? Apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam hal ini? Jika kita melihat di ayat sebelumnya, bahkan di perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mengapa juga dikatakan ini di dalam perikop ini? Apa yang menjadi sumber masalah di dalam ini? Mereka adalah orang Kristen. Mengapa mereka tidak mengingat Tuhan dalam membuat rencana hidup mereka? Mungkin kita tahu bagaimana kita harus melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan, namun kita memilih bagaimana kita melakukan satu hal yang mungkin kita sukai, walaupun itu berbaur dengan dosa, namun kita memilih untuk melakukan itu. Dari firman Tuhan ini, mari kita belajar saudara-saudara yang terkasih. Jika kita mengetahui apa yang baik, apa yang disukai oleh Tuhan, marilah kita melakukannya. Bahkan karena di ayat ini dikatakan, siapa yang mengetahui yang baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, upah dosa adalah maut. Sekali lagi, upah dosa adalah ketersiksaan yang selama-lamanya itu. Mari kita selalu melibatkan Tuhan di dalam apa yang mau kita kerjakan, supaya kita tidak terlalu terjerumus ke dalam dosa tersebut. Karena Tuhan terkasih, marilah kita hidup jauh dari dosa, memelihara perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sekiranya boleh menguatkan kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus menjauhkan diri kami dari dosa, dan mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Shalom saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.